Jadi radikal itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. Mengapa orang bisa disebut radikal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menggolongkan orang dari sisi keilmuan menjadi setidaknya 4 golongan, dan di antaranya adalah orang yang semacam ini. Dan ini orang yang bodoh tapi tidak merasa bahwa dirinya bodoh gitu. Yang Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ia masuk dalam kategori rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu. Makanya ini berbahaya nih bagi dirinya dan juga bagi orang lain, karena merasa tidak tahu, merasa tidak sadar dia itu orang bodoh alias merasa pinter gitu, maka dia dengan kebodohannya itu dengan enaknya memberikan ngomong ke banyak orang. Bahkan kalau dalam konteks agama dia akan berceramah seolah-olah paham ilmu agama, mengajarkan kepada banyak orang. Ya ini kan berbahaya gitu ya. Padahal dia tuh tidak tahu tentang ilmu agama. Berbahaya sekali bagi dia, baik di dunia dan akhirat, dan berbahaya bagi banyak orang yang mendengarkan ceramahnya, karena akan bisa menyesatkan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat atas kesesatan ilmu pengetahuan yang ia miliki karena tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Nah, dalam konteks radikalisme ini juga begitu. Ya sama akarnya karena dia tidak tahu gitu. Jadi dia tidak tahu bahwa dia itu orang radikal. Nah, kemudian berkuar-kuar dengan cara-cara radikal. Nah, ketika diingatkan bahwa Anda itu memiliki karakter dan sifat radikal, kemudian dia membantah dan menolaknya. Nah, saya akan bahas mengenai ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak keragaman, banyak sekali perbedaan, banyak budaya, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa. Tetapi alhamdulillah kita dikaruniai kesadaran untuk bisa hidup rukun, saling menghargai, toleransi antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah konsep yang kita miliki, konsep hidup berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itulah, dalam konsep ini tidak boleh ada satu orang pun, satu kelompok apapun dari manapun yang mencoba ingin merusak kebinekaan itu, yang mencoba ingin memaksakan kehendaknya, baik di dalam beragama maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Ketika ada orang yang mencoba merusak ini, baik di dalam beragama dan bernegara, maka mereka lah yang kita sebut sebagai kelompok radikal. Kelompok ini adalah musuh Bhinneka Tunggal Ika, musuh NKRI yang harus kita waspadai dan harus kita lawan. Mengapa kita lawan? Karena mereka akan merusak kebersamaan. Jadi ibarat kita hidup dalam satu rumah besar, sudah punya komitmen, kesepakatan, rambu-rambu, aturan di rumah itu, tapi tiba-tiba dia mengkhianatinya. Dia mencuri dari apa yang kita miliki bersama. Maka
ketika orang ini, kelompok ini tidak kita lawan, ya akan merusak kebersamaan, akan merusak seisi rumah. Banyak kasus orang bersikap radikal tetapi tidak mau disebut radikal gitu. Nah, tidak maunya, mengapa demikian? Kemungkinannya ada dua. Pertama, dia tidak sadar bahwa sikap yang dia miliki adalah sikap-sikap radikal. Yang kedua, sedang menipu orang, menyembunyikan diri. Maling, jadi semacam maling, sudah diketahui identitasnya, kemudian dia berteriak maling dan mengelak dirinya disebut maling, itu kan biasa gitu. Nah, dalam konteks radikalisme ini juga ada, rata-rata juga mereka begitu. Mereka kemudian tiba-tiba berteriak NKRI, tiba-tiba membela Pancasila, tiba-tiba katanya sedang membela Pancasila, berteriak mengajak untuk membela Pancasila. Padahal biasanya mereka mencuri Pancasila, mengkhianati Pancasila, kan lucu. Jadi radikal itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. Mengapa orang bisa disebut radikal? Nah, yang pertama, radikal itu bisa kita lihat dari cara dia berpikir, bersikap dalam dua konteks. Satu dalam konteks beragama dan dua dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di dalam konteks beragama, ketika seseorang merasa paling benar sendiri di dalam menjalankan ajaran agamanya, kemudian bersamaan dengan itu dia menganggap orang lain itu tersesat, orang yang tidak sepaham dengan dia adalah orang-orang yang tersesat, orang yang salah, bahkan orang yang kafir, maka dialah kelompok radikal. Jadi tidak hanya kelompok yang di luar agamanya saja, kelompok yang satu agama sama-sama muslim dianggap sebagai orang yang kafir, orang yang sesat, orang yang musyrik karena tidak sejalan dengan dia. Maka ketahuilah bahwa ketika Anda punya sikap seperti itu, disadari atau tidak, maka Anda adalah masuk dalam kelompok radikal. Nah, kelompok ini biasanya juga akan memandang, juga akan menjustis. Kelompok ini juga biasanya punya pandangan yang bertentangan dengan negara, dengan bangsa dan negara. Maka ini yang saya sebut konteks berbangsa dan bernegara. Biasanya kelompok ini menganggap bahwa negara ini adalah negara yang kafir juga, negara yang tersesat, negara yang mengabdi kepada sistem tauhid. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, demokrasi, sistem pemilu, dan seluruh undang-undang yang ada di negara ini dia sebut sebagai sistem tauhid karena tidak mengikuti atas hukum-hukum Tuhan yang menurut mereka paling benar. Nah, ketika ada orang yang di dalam berbangsa dan bernegara punya sistem semacam ini, maka ia juga atau mereka juga termasuk kelompok radikal. Kelompok yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Karena dia punya pemahaman seperti itu, punya pemikiran seperti itu, mereka ingin bahwa bagaimana agar bangsa dan negara ini bisa diatur dengan hukum Islam. Hukum Islam menurut versinya mereka. Di Indonesia ada HTI yang sudah dibubarkan. Hizbut Tahrir ini juga banyak di sejumlah negara yang lain, dan rata-rata hampir semuanya dilarang dan ditumpas oleh negara di mana mereka berada. Karena selalu keberadaannya menjadi benalu, menjadi perampok yang selalu melawan negara yang mereka anggap kafir dan ingin diganti dengan sistem khilafah mereka. Padahal dalam konteks Indonesia lucu sebenarnya, karena orang-orang yang mempromosikan, orang-orang yang menawarkan sistem khilafah ini adalah orang-orang yang banyak sekali tidak paham tentang agama Islam. Bagaimana mau dikatakan paham? Membaca Al-Quran aja masih salah, tapi sok mengaku paling Al-Quranis, paling paham akan hadis,
kemudian menyerang ulama-ulama besar, ulama-ulama NU yang sudah puluhan, belasan tahun mengaji, mendalami ilmu agama. Ya kan? Kan lo contohnya yang paling gampang lah. Di Indonesia ada Felix Yeo Mualaf kemarin sore yang bacaan Al-Qur'annya masih salah-salah, berani-beraninya menyalahkan ulama-ulama besar NU. Sugik Nur misalkan orang yang tamat SD aja tidak pernah ngaji di pondok pesantren, alibat aja masih salah, berani-beraninya mengatakan Kiai Ma'ruf Amin munafik. Berani-beraninya dia ingin menegakkan khilafah, dia mengatakan saya khilafah. Lah khilafah model apa yang akan dipimpin oleh orang kucluk seperti dia? Pula khilafah model apa yang akan dia tegakkan? Negara semacam apa yang akan dia bangun oleh orang yang kucluk-kucluk ini? Nah, itulah mengapa disebut radikal orang-orang yang kayak orang-orang seperti ini. Dua hal yang bisa kita jadikan pegangan mengapa seseorang dikatakan radikal. Yang pertama dari cara dia beragama, yang kedua bagaimana dari cara mereka berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua, kita semuanya tidak termasuk dalam golongan radikal ini. Kenali bagaimana cara Anda bersikap baik di dalam beragama dan berbangsa, bernegara. Nah, sekaligus saya juga ingin mengingatkan ketika Anda sedang dalam pencarian di dalam hal agama, kemudian menemukan teman atau guru, ustadz dengan ajaran seperti yang tadi saya sampaikan, baik di dalam agama dan berbangsa, maka ketahuilah bahwa Anda sedang berhadapan dengan orang dari penganut paham radikal. Maka tidak usah ragu-ragu, jauhi orang ini, hindari orang ini, jangan pernah dekati, karena itu akan membahayakan diri Anda, keluarga Anda, sekaligus membahayakan bangsa dan negara Indonesia ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.